Tes, 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 tes.
Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan nama badu. Seperti pepatah, yaitu tak kenal maka tak sayang. Saya Firman Syah Al-Fahruz Kamto selaku moderator di acara Zoom kali ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Saya dari Institut Teknologi Selatan semester 5. Nah, pasti teman-teman sudah penasaran ya dengan isi webinar kali ini, yaitu apa sih itu dark web. Nah, di sini saya sebagai moderator akan membicarakan 4 sesi, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua narasumber atau materi, dan yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang keempat yaitu penutupan. Nah, sekarang kita telah memasuki sesi pembukaan yang akan dilanjut dengan sesi materi yang akan dibawakan oleh Mas Raffi, teman-teman. Nah, penjelasan selanjutnya tentang dark web lebih lanjut akan dibawakan oleh Mas Raffi. Silakan Mas Raffi. Baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Fauzan. Saya dari mahasiswa semester 1. Jurusan saya terkait informatika, tapi saya berminat dalam bidang teknologi informasi dan cyber security. Oke, di webinar kali ini cukup unik ya. Tema dan materinya bagi orang yang tidak memahami teknologi sangatlah asing dark web ini. Tapi bagi kita yang sangat memahami teknologi, bahkan kita sudah tidak asing dengan dark web. Oke, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah menghadiri webinar malam hari ini. Yang dimana malam ini adalah malam minggu, sebagian orang mungkin lebih milih bersenang-senang keluar ya, timbang belajar bersama-sama. Oke, sama-sama kita belajar dan kedepannya sharing-sharing juga. Saya di sini sebagai pengisi acara, saya juga masih belajar dan saya juga masih akan haus ilmu dalam teknologi. Oke, eh, di sini saya akan ya oke. Materi malam kali ini adalah dark web. Yang dimana dark web ini adalah sebuah internet, tetapi bukan open source. Beda dari yang lain. Oke, disclaimer ya. Webinar ini hanya untuk penelitian dan sebuah pembelajaran, tidak untuk disalahgunakan. Saya tidak bertanggung jawab jika Anda melakukan hal yang salah di kemudian hari. Resiko ditanggung masing-masing. Oke, apa itu dark web? Jadi, dark web itu adalah eh, sur- surface web paling bawah ya. Jadi, yang pertama kita tahu itu adalah posisinya surface web, dan di mana surface web ini sebagian isinya adalah dari open source dan Google, Play Store, Facebook, dan software-software lainnya. Di mana surface web ini masih tergolong sangat aman bagi pengguna atau masyarakat, bagi kita yang menggunakan teknologi sehari-hari, dan untuk para pekerja juga. Surface Web ini tergolong masih open source, jadi masih sangat-sangat legal, sangat dilegalkan. Dan terkadang kita juga bekerja, belajar, dan bahkan kuliah memakai apa yang ada di dalam Surface Web ini. Tergolong masih aman dan sangat-sangat aman. Oke, pertama yaitu Surface Web ya. Terdiri dari bagian Google, Play Store, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Oke, di Surface Web ini adalah posisinya pertama ya, dari paling pertama di bagian atas yang sering kita jumpai, yang sering kita temui. Nah, kemudian bagian kedua yaitu adalah Deep Web, di mana Deep Web ini sangat tergolong privacy karena hanya dimiliki oleh sebuah perusahaan atau company yang memiliki bidang data, database, ataupun dan lain sebagainya sebagai kebutuhan fungsional ya. Nah, karena yang saya bilang tadi, di Surface Web ini sangat tergolong kita yang sering pengguna software di setiap harinya untuk bekerja dan belajar ya. Di Surface Web ini masih dalam 99% dari bagian internet. Kemudian 90%-nya dari mana?
dari bagian deep web dan dark web ini. Oke, di bagian kedua, deep web. Deep web ini masih tergolong jadi untuk sebuah penyimpanan data ataupun perusahaan database. Sebagian dari bank menyimpan data-data. Nah, kita juga berhak ya, ataupun wajib, sangat wajib melindungi data pribadi. Yang kita sebut adalah perlindungan data pribadi. Oke, itu sangat-sangat penting bagi seorang pengusaha ataupun direktur ya. Nah, di deep web ini contohnya adalah bagian-bagian dari cloud, database, GitHub yang sering kita gunakan pada umumnya ya, GitHub ya. Oke, lanjut ke tiga. Yang bagian ketiga adalah dark web, di mana dark web ini tidak sama sekali diketahui banyak orang. Posisi paling bawah di nomor tiga. Di nomor tiga ini mungkin sebagian dari masyarakat Indonesia belum 100% mengetahui, belum semuanya 100% mengetahui tentang dark web. Kemungkinan hanya untuk orang-orang teknologi yang paham itu sudah pasti mengetahui dark web. Nah, di dark web ini sama sekali tidak bisa kita buka ataupun kita open source di Google apa itu dark web. Nah, buat dark web sendiri, dia mempunyai tahap dan pemasukannya untuk loginnya cara tersendiri. Nggak bisa sembarang kita source di Google dark web. Oh, itu tidak bisa. Apapun itu dengan caranya di Google hanyalah open source yang dilegalkan saja, tidak untuk membuka dark web. Dark web ini menjadi posisi yang paling dalam yang sangat gelap gitu. Oke. Nah, bagaimana dark web bisa kita akses? Oke. Jadi, untuk mengakses dark web, pada khususnya saya eh, mengingatkan ya, hanya untuk mengedukasi, tidak untuk digunakan dalam hal yang salah ataupun yang tidak benar. Oke, yang pertama adalah Union Tor, di mana Union Tor ini sistemnya memiliki sistem akun yang anonimus. Ketika kita memasuki dark web, hanya bisa menggunakan satu satu Tor atau satu software ini yang berbentuk Tor, berbeda dari yang lain. Tor ini apa? Tor ini sama dengan Google tetapi privacy dan sangat privacy. Bisa kita bilang anonimus, tersembunyi. Nah, untuk mengakses dark web ini, kita harus dan wajib ya memiliki Tor dulu terlebih dahulu. Pastikan biar aman. Oke, yang pertama itu Tor. Jadi, selanjutnya, sehabis Tor adalah VirtualBox. Bisa kalau kita bisa bukanya di Linux ataupun di Tails. Jadi mempunyai ISO tersendiri. Tidak disarankan di boot ya, di boot apa di boot utama. Jadi saya tidak menyarankan untuk membuka di boot utama seperti Windows. Jangan, itu rentan, sangat rentan sekali. Sangat rentan terkena malware ataupun phishing lainnya. Karena jika kita membuka membuka Tor dan membuka dark web tanpa adanya VPN, tanpa adanya sistem security lainnya, itu 100% sangat bisa mengenai phishing ataupun malware ketika kita masuk ke dark web. Maka dari itu, kita membuka ataupun membuka dark web ini menggunakan Tor dan VirtualBox gitu ya. Nah, gunanya VirtualBox ini adalah mesin perantara agar tidak masuk di boot utama atau OS. Misal, kita memakai user Windows. Nah, gunanya VirtualBox ini memiliki rumah tersendiri, perantara gitu. Jadi, masuknya itu tidak bukan di boot utama ya, di boot VirtualBox gitu. VirtualBox bisa ya. Nah, perlu tahu biar aman dari malware. Oke. Jadi sebuah mesin yang akan mengantarkan kita 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 yang
Maaf ini lag ya. Keluar hostnya. Apaan? Materinya mental kayaknya ya Mas. Share screennya hilang soalnya. Sebentar Mas. Mas Raffinya sedang ada kendala. Kita tunggu sebentar ya. Oke Mas. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan dari internet. Tadi saya menggunakan WiFi rumah. Saya alihkan ke internet data gitu ya. Sekarang. Oke, lanjut kita akan membahas. Nah, untuk di dark web ini konten-konten apa saja yang mereka upload ataupun yang mereka simpan di dalam dark web ini. Nah, dark web ini sangat-sangat berbahaya ya bagi kita yang salah menggunakan. Sifatnya tergolong legal untuk membuka, tetapi yang dilegalkan adalah ketika kita memberi ataupun mengakses ataupun juga kita membeli dari barang luar kemudian masuk ke Indonesia itu masuknya adalah ilegal dan sangat-sangat ilegal dan kena pelanggaran teknologi ya. Nah, dark web ini kita eh, untuk pengguna yang sangat misal untuk sebagai jurnalis salah satu konten ataupun si isi dark web ini jurnalis ingin membuka ataupun membuka suara tetapi dia tidak ingin diketahui identitas dan data pribadinya makanya dia memakai sebuah konten ataupun web dari dark web agar dia jadi di dark web itu ada namanya forum ya forum yang isinya orang-orang yang ingin membuka suara tapi itu bergunanya di Amerika di luar negeri gitu ya. Oke. Yang kedua itu ada weapon shop. Weapon shop ini benar-benar sangat ilegal ya. Jika kita beli di luar ataupun langsung oper ke Indonesia, itu sifatnya sangat-sangat ilegal dan akan mengenai pelanggaran hukum ya di Indonesia tersendiri. Nah, siapa sih yang menciptakan semua itu? Kemudian saya tekankan sekali lagi, di dark web ini 99% isinya adalah scam, penipu. 99% ini adalah tidak bisa kita percaya sepenuhnya. Walaupun dia sudah menjanjikan, eh, contoh dia sudah menjanjikan jika kita sudah mengisi data dan sudah mengisi rekening, itu akan dikirim dan dikemas secara aman. Itu scam, sangat-sangat scam. Makanya di dark web kita tidak boleh eh, mengisi ataupun mengisi email, mengisi contoh data, apapun yang bersangkutan dengan kita. Bahkan rekening sangat dilarang jika kita eh, mau aman gitu ya, tidak terkena ataupun terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di Indonesia ini. Oke. Nah, untuk menggunakan dark web sendiri, jika kita ingin membukanya, kita perlu mengakses atau menghidupkan VPN, di mana VPN ini adalah Virtual Private Network. Eh, kalau jika kita memakai Tails ISO tersendiri untuk membuka dark web itu kemudian kemungkinan sudah aman ya, aman, anonim. Tapi perlu saya kasih tahu lagi, dark web ini hanya untuk penelitian, penelitian dan sebuah pembelajaran bagi kita. Apa itu dark web? Oh, ternyata dark web isinya seperti ini. Ternyata di dalam dark web ada ini.
hanya untuk pembelajaran ya, pembelajaran dan penelitian. Oke. Eh, kita praktek aja ya langsung ya. Buka, saya akan membuka dark web. Oke, saya akan menjelaskan nah. Oke, di sini adalah saya memakai OS-nya OS Linux ya, Linux Mint. Saya tidak pakai Windows ya. Nah, eh, ini saya tahap pertama adalah membuka eh, VirtualBox ya, virtual machine yang saya bilang tadi adalah perantara, sebuah perantara. Oke, di dark web sendiri, jadi saya ada dua. Eh, Pertama, saya mempunyai ISO yang benar-benar langsung terhubung dengan dark web. Yang kedua adalah saya taruh dark webnya di Kali Linux agar aman dua-duanya. Oke, kita masuk di salah satu. Agak sedikit bermasalah ya kalau Linux saya. Oke, ini adalah di mana saya akan membuka OS yang bernama Kali Linux ya. Saya nyimpannya satu di sini, yang satu lagi di sana dengan ISO tersendiri. Ya, mohon maaf ya sedikit eh, lemot ya. Oke, di sini kita akan membuka sesuai dengan apa yang saya bilang tadi. Kita akan membuka Tor browser. Tidak bisa kita membukanya di eh, Firefox ataupun Google ataupun Chrome. Itu tidak bisa itu. Ya. Oke.
Mohon ditunggu ya teman-teman. Rekan-rekan sekalian ya, cukup lama ini proses. Oke, di sini kita sudah ada di tahap di mana kita sudah memasuki dark web. Jadi buat teman-teman, ini adalah dark web ya. Dark web itu berbasis DuckDuckGo, open source yang sangat berbeda dari yang lain. Maka dari itu kita harus menggunakan VPN, eh, salah satunya ya, agar aman. Dan Tor juga sangat penting untuk kita pengguna dark web yang membuat sebagai pembelajaran ataupun penelitian. Oke, eh, di sini saya akan menunjukkan kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian bahwasanya kita adalah pembelajaran. Statusnya pembelajaran dan penelitian, tidak untuk disalahgunakan. Oke, oke. Eh, di sini kita sudah membuka ya salah satu dari apa yang itu tidak ada di Google dan Chrome ataupun Firefox. Itu sangat sekali tidak ada di Firefox dan open source yang Surface Web tadi. Oke, kita kita akan buka salah satu dari eh, web dari dark web itu sendiri ya. Oke, kita buka yang paling atas. Oh. Nah, kita sudah berhasil memasuki salah satu eh, web dari dark web tersendiri. Ini adalah tampilan dan bagaimana ini tampilan ini adalah sangat asing. Tidak ada di Chrome, tidak ada di Google, tidak ada di Firefox ataupun open source lainnya yang di bagian Untaba. Oke,
Oke, mohon maaf sebelumnya kita hanya pembelajaran dan penelitian. Jadi tidak untuk disalahgunakan. Jadi ini tampilan yang sangat-sangat asing ya bagi kita yang belum mengenai mengenal teknologi ataupun dalaman web ya. Jadi seperti ini. Yang saya bilang di sini 99% adalah scam. Jadi kita jangan asal percaya dengan adanya eh, penjualan atau perdagangan market-market seperti human organ dan isinya memang sangat mereka untuk memanipulasi kita untuk membeli secara real real dan transaksinya. Jadi oh ya, saya ingin mengasih tahu lagi. Jadi penelitian yang saya cari dan yang saya dapatkan di dark web ini anonim anonim yang lain itu transaksi menggunakan Bitcoin, tidak menggunakan PayPal, BCA, dan bank lain sebagainya. Karena jika mereka menggunakan bank tersebut, PayPal ataupun BCA, akan terdetek transaksi mereka dengan eh, pemerintah ya. Bisa dibilang itu adalah pelanggaran, pelanggaran ataupun pidana hukum bagi mereka yang membeli secara ilegal. Jika kita membuka untuk penelitian ataupun pembelajaran, ini adalah legal. Asal kita nggak check out barang yang ada di sini. Tidak membeli ataupun mengisi form, mengisi eh, akun, akun email, ataupun mengisi rekening. Ya, itu sangat tidak disarankan dan dianjurkan. Dan ini hanya untuk penelitian saja. Untuk sebagai kita belajar sama-sama di malam minggu ini agar kita tahu, oh jadi ini apa itu dark web. Oh jadi isinya dark web itu seperti ini. Oke. Nah, di sini mereka mendapatkan eh, yang saya ketahui mereka mendapatkan organ-organ ini mereka bilang ya, tapi saya juga tidak percaya juga. Mereka bilang adalah mereka mendapatkannya dari orang-orang yang kecelakaan ataupun orang yang meninggal dan mereka berkonfirmasi kepada keluarganya agar diizinkan mengambil organ yang masih sehat. Jadi seperti itu. Kemungkinan ini adalah scam ya, scam 99%. Oke, eh, ini adalah bagian-bagian dari marketnya ya. Market cukup mengerikan juga ya untuk kita yang masih belajar ini. Oke, selanjutnya kita akan memasuki konten yang kedua. Oke, nah jadi eh, perlu kita ketahui juga ini adalah jika kita membeli ataupun transaksi di sini di salah satu dari web ini sangat-sangat ilegal gitu ya. Jadi hanya untuk pembelajaran dan penelitian saja. Oke, kita akan masuki salah satu dari web mereka. Oke,
perlu kita ketahui. Jadi mereka tuh bagi di Amerika ataupun negara Eropa lainnya mungkin ini hal yang sangat biasa ya, sangat keseharian mereka membeli sebuah peluru ataupun menyetok sebuah barang yang ini. Tapi jika di Indonesia ini adalah sangat ilegal kalau kita bukan aparat ataupun pihak yang berwenang, karena di Indonesia itu sendiri kebanyakan orang memakainya adalah yang perbuatan yang salah gitu ya, perbuatan yang salah seperti untuk membegal ataupun merampok dan lain sebagainya. Oke, di sini adalah market di mana jika di Eropa itu sangatlah legal ya, tapi di Indonesia tersendiri sangat tidak disarankan transaksi di sini. Oke, ini adalah eh, web dari konten dan isi web dari salah satu dark web ini yang sangat populer gitu ya. Jika orang Amerika ingin membeli ataupun menyetok sebuah senjata api atau senpi ya, mereka akan mencek out di sini. Oke, kira seperti ini tampilannya, tampilan dari isi-isi web yang sangat-sangat ilegal bagi Indonesia tersendiri. Oke, jadi ini ya, yang belum tahu mungkin ada yang pertama kali masukin dark web, mungkinan dark web itu seperti ini ya isinya, dan apa aja sih itu isinya. Saya akan menunjukkannya isi dark web. Nah, oke, ini adalah dari market senjata api ya. Harganya juga kalau kita lihat sangat-sangat wah gitu. Jika dolar dikerupiahkan bisa sampai jutaan gitu. Senjata api ini ya. Oke, kemungkinan ini adalah eh, web yang kita pelajari ataupun kita peneliti pada malam kali ini. Hmm, oke. Dan yang web yang ketiga ini saya akan menunjukkan dari ketiga ketiganya yang ilegal, yang sangat-sangat ilegal di Indonesia. Bahkan jika kita membeli ataupun transaksi itu udah pasti kita sebagai tersangka pengguna narkotika ya.
Mohon maaf ya, jadi internet saya cukup sedikit lemot ya. Oke, kita masuki salah satunya aja ya. Oh, oke. Oh, ini. Jadi satu lagi yang saya ingin tunjukkan, pada, oke, sambil saya jelaskan ya. Jadi di Silk Road ini adalah jalan sutra. Bisa kita bilang dalam artian bahasa Indonesia adalah jalan sutra. Si Silk Road ini tadinya dimiliki seorang yang dari berkependudukan Amerika ataupun Eropa ya. Dia di sini, tapi untuk saat ini untuk Silk Road ini udah diblokir ya sama FBI. Makanya pas kita cari di dark web ini sangat tidak ada gitu, sudah tidak ada.
kemungkinan diganti dengan web lain sih. Oh, oh. Oke, dan di mana dark web memiliki sisi yang paling gelap, yaitu hidden week. Nah, di hidden week ini belum sepenuhnya saya telusurin ya. Dari beberapa yang saya dapat, ada yang menjual data pribadi ataupun kartu ATM secara legal ya bagi di Amerika ataupun di luar sana ya. Tapi jika memasuki Indonesia, itu adalah yang sangat-sangat legal, ilegal. Mohon maaf. Oke, ini Hidden Week kemungkinan dia berbasisnya link gitu ya, dalamnya ya. Oke, kita memasuki yang market drug vendor aja. Contoh, eh, oke, di sini tertulis ya dari negara USA atau Amerika. Di sana sudah sangat tidak asing lagi dengan barang satu ini yang bagi di Indonesia ini adalah tindakan yang sangat-sangat kriminal jika kita menyentuh ataupun berkaitan dengan barang tersebut ya. Sangat-sangat ilegal. Dan perlu kalian tahu teman-teman, rekan-rekan, jika kalian transaksi di sini eh, adalah menggunakan mata uang Bitcoin. Karena Bitcoin ini tidak terlacak ya dengan pemerintah-pemerintah ataupun yang berkaitan dengan instansi. Tapi perlu kita tahu juga dark web 99% adalah scam. Jadi kita harus teliti, teliti dan betul-betul mengetahui sebuah informasi yang benar dan spesifiknya gitu. Oke, ini adalah tampilannya ya. Sebuah narkotika yang dijual di Amerika. Oke, kita balik lagi ke Hayden Week. Oke, yang kedua ini di masih dalam dark web vendor juga. Ini dia menjual kartu-kartu ATM yang mereka, saya juga tidak tahu ya, mereka dapat curian ataupun memang mereka menyimpannya punya orang-orang di luar sana ya. Dan ini untuk
pastinya disalahgunakan dengan data-data ataupun yang masih bersangkut pautan dengan orang sebelumnya. Si orang pengguna awalnya nih, kemungkinan jika hilang dan ditemukan oleh si penjual penjualnya, penjual yang ada di dark webnya ini, itu disalahgunakan sekali ya. Oke, ini adalah cardshop ya. Jadi kartu ATM di sini diperjualbelikan sama si anonim yang di balik dark web ini. Oke, di sini ada satu kartnya itu 50 kart duit kredit. Oke, 20.000 dolar, 5.000 dolar, 20.000 dolar, kemungkinan jika dirupiahkan sangat-sangat banyak ya duitnya ya. Oke, kemungkinan itu aja eh, web yang saya tunjukkan ataupun kita belajar sama-sama ya. Sebenarnya mah masih banyak dan luas lagi bagian dari dark web ini. Tapi saya ingin mengenalkan kepada teman-teman dan rekan-rekan hanya inti-intinya saja. Jika teman-teman ingin menelusuri ataupun mencari tahu tersendiri, bisa dilakukan dengan cara yang saya kasih tahu tadi. Oke, oke. Jadi itulah dark web, itulah internet, yang dimana internet itu adalah jendela dunia tanpa kita sadari kita sedang berdampingan dengan dunia teknologi. Alat yang kita gunakan, handphone, seperti handphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya, itu adalah jendela menuju dunia yang luas ya, yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Jadilah itulah internet yang amat-amat luas. Oke, eh, ada yang ingin bertanya ataupun bertanya sesuatu? Mohon maaf, Mas Raffi, untuk sesi pertanyaan nanti di selanjutnya aja. Kenapa Mas? Maaf nggak kedengeran? Untuk untuk pertanyaan nanti kita tanya jawab di sesi pertanyaan aja. Oke, jadi seperti itu ya, eh, dark web yang kita pelajari, yang kita lihat tadi, eh, masih banyak lagi yang belum kita telusuri pada malam hari ini. Tapi karena materi yang saya buat hanya itu, kita teman-teman bisa praktek ataupun belajar secara tersendiri ya. Kalau untuk ininya, kalian hanya perlu install Tor saja di Kali Linux ataupun di dalam OS kalian ya. Tapi perlu kalian sebelumnya mendownload VMware atau VirtualBox dulu jika tidak mau terkena masalah ataupun phishing dan malware sebagainya. Oke. Eh,
Kalau untuk Android, untuk Android bisa, semua bisa. Tetapi perlu saya ingatkan lagi, Android itu kan OS-nya kan langsung masuknya ke boot utama ya. Jadi saya sangat menyarankan di laptop. Kalau di Android rentan, rentan akan masuknya phishing jika banyak link ataupun kita memasuki sebuah website yang tadi itu sangat rentan terkena malware. Nah, oke. Baik, Nah, Mas Raffi, untuk Mas Raffi materinya udah selesai apa belum yang disampaikan? sudah Mas. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan langsung aja ya. Di sini mungkin saya Ya, siap. beri kesempatan 3 pertanyaan bagi teman-teman yang mau bertanya nih. Baik, silakan teman yang mau bertanya langsung on mic aja teman-teman. Eh, izin bertanya? Baik, Mas Agung silakan. Iya, ini kan tadi udah disampaikan tentang bagaimana cara connect atau mempergunakan eh, ini ya di web ya. Nah, Ya, dark kemudian web, yang Pak. oh ya, dark web. Kemudian yang disampaikan tadi seputar hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, sementara yang lebih kita butuhkan saat ini peluang. Jadi, apa peluang atau kesempatan yang bisa kita manfaatkan dengan mempergunakan dark web ini gitu. Karena kalau cuman seperti ini nih seperti menakut-nakuti, jadi eh, kita nggak muncul pemikiran apa yang bisa kita manfaatkan. Kalau dari yang Bapak pahami atau Mas pahami mengenai selama ini menggunakan layanan ini, itu apa yang bisa kita ambil? Kalau mungkin ada yang dari sisi nilai ekonomisnya itu lebih baik, kan nanti bisa lebih ke praktek gitu Pak, yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke. eh, Sebelumnya izin Pak eh, Agung ya, Pak Agung Kurniawan ya. Iya Pak. Walaupun hal-hal positifnya itu saya ini Pak ya, kemungkinan itu dari bagian di negara Eropa ataupun Indonesia sendiri itu kemungkinan belum ada Pak pengguna yang menggunakan hal-hal yang buatnya positif ataupun secara kalau di Amerika ya itu bisa jadi mereka itu membuka suara ataupun mengadu tanpa adanya identitas yang mereka tunjukkan. Jadi secara anonim di situ ada forum yang membuat mereka bebas bersuara untuk mengenai hal politik ataupun lain sebagainya. Itu ada di Amerika, Pak. Kalau di Indonesia tersendiri saya belum menelusuri, Pak. Belum menelusuri lebih dalam gitu, Pak. Izin, Pak. Karena kalau dari sisi membuka suara justru Amerika itu negara liberal. Justru yang diberangus kan ya tahu sendiri gimana. Negara-negara komunis dan sosialis yang lainnya seharusnya contohnya bukan Amerika, tapi ya udahlah. Eh, mungkin lebih tepat ini ya dikatakan bahwa itu melanggar hukum atau tidak gitu kan. Karena kan setiap negara punya hukum dan ini di deep web ada hal-hal yang melanggar hukum di Indonesia mungkin lebih tepatnya seperti itu. Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Baik, bagaimana Pak Agung? Apakah sudah terjawab atau sudah cukup puas? Bagaimana? Sudah, mungkin saya tadinya berharap ada sesuatu hal yang bisa ini dari pengalaman masnya mungkin menggunakan ini kemudian ada hal yang belum pernah kita pikirkan bahwa ternyata ada peluang atau ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan yang sifatnya positif gitu. Hmm, baik, baik. Terima kasih atas saran dan masukannya Pak Agung. Terima kasih banyak, Pak Agung. Baik, untuk pertanyaan kedua, ada yang ingin bertanya teman-teman? Silahkan on mic langsung aja.
Baik, sekali lagi, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan ajukan pertanyaan. Diusahakan on mic ya, biar kita bisa saling open aja. Izin tanya Mas, Baik, dengan Mas siapa ini? Nanang. Oke, Mas Nana, silakan. Ya, terima kasih materinya. Tadi saya cuma penasaran aja sih. Tadi kan yang dicontohkan beberapa dari Masnya itu, saya coba buka lewat HP browser biasa itu kok bisa itu. Terus saya bingung. Ya ini dark webnya yang apa bedanya sama biasa gitu? Kenapa harus Tor? Ini buka lewat Chrome juga bisa gitu. Sisi dark webnya itu apa sih? Saya masih bingung. Masih. Oke, baik Pak. Sini saya akan izin menjawab ya. Jika kita menggunakan Android ataupun Chrome, itu adalah maksudnya masuk di OS utama Android kita, Pak. Jadi eh, untuk meminimalisir terjadinya serangan malware ataupun phishing yang ada di dark web tersebut. Jadi dark web itu sangat-sangat bahaya, Pak. Eh, bukan dalam artian kita harus menggunakan VPN dan virtual machine gitu ya. Perantara, eh, sebuah perantara yang saya tunjukkan tadi itu. Kemudian ada bisa Tiles dan ISO itu bisa kita download sendiri dan kita taruh di virtual machine atau virtual box ya. Baik, Pak. Ya, makasih Mas. Siap, Pak. Sama-sama. Saya mau ini melanjutkan pertanyaan yang tadi. Mungkin maksudnya itu gini. Benar nggak ya saya tangkap ya? Masnya tadi nanya, itu tadi contoh-contoh yang disampaikan tuh dibuka dari browser biasa dan bisa masuk. Cuman perlu diperjelas juga waktu masuk itu apakah bisa diakses webnya. Nah, kalau bisa diakses berarti sebenarnya contohnya kurang relevan karena browser Chrome sendiri juga dia memiliki filter. Nggak seharusnya konten dark web tidak bisa diakses menggunakan browser-browser biasa. Makanya kita memerlukan Tor. Nah, minta tolong di info tadi yang sudah mencoba, yang Mas Abu Khalid ini apakah memang mencoba sampai masuk ke webnya menggunakan Chrome atau bagaimana? Kalau tadi kan disampaikan menggunakan Tor karena agar bisa diakses ininya, gitu. Ya, ini tadi saya iseng aja sih pakai HP satunya, HP Android juga. Saya search pakai anu Chrome kayaknya sih. Soalnya kan di search Google itu aja sih, tapi ngelink ke Chrome gitu. Bisa berhasil buka webnya seperti yang ditampilkan sama pemateri Masnya. Nah, Cuma Pak, saya nggak berani ngeklik lebih lanjut ya, tadi gambar itu juga. Ini teman-teman juga bisa mempraktekkan tadi linknya apa kan .com ya, biasa sih. ya. Berarti seharusnya pertanyaan Mas belum terjawab. Kenapa bisa dibuka di browser biasa kalau memang itu eh, dark web yang tidak akan bisa dibuka di Chrome? Saya nangkepnya tadi masnya bilang kalau pakai Android kan sistem operasi langsung jadi bebas jadi lebih bisa tapi bahayanya keamanan HP saya gitu nangkepnya. Ya, kalau itu melibatkan Tor, memang betul yang dibilang narasumber bahwa memang aturannya menggunakan dark web itu untuk mengamankan itu menggunakan skema yang tadi disampaikan. Cuman kan Mas tadi bilang bahwa ternyata situs tersebut bisa dijangkau menggunakan browser biasa. Dan itu belum terjawab. Iya, terima kasih Pak sudah dibantu. Ya, Baik, terima terima kasih Pak Agung kasih atas Pak Agung atas bantuan dan eh, jawaban yang bisa menambah ilmu kita. Masuk ke pertanyaan ketiga ya, teman-teman. Pertanyaan terakhir. Baik, silakan yang ingin bertanya, silakan. Ini di komentar banyak yang ingin bertanya nih. Langsung tanyakan aja teman-teman lewat on mic aja biar bisa saling open. Assalamualaikum, izin bertanya. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam. Oke, nama saya Pak Ismun, mau bertanya. Ini saya pertama kali ikut seminar apa ini namanya, keamanan cyber atau apa ini, dark web ya.
Nah ini tadi kan sedikit dipaparkan berkaitan dengan tadi apa web-web gelap yang di situ memang sangat berbahaya untuk apa kita masuki, dan tadi disebutkan 99% di situ scam gitu ya. Nah, selain apa bersifat edukasi untuk mungkin saya sebagai apa pekerja kantoran biasa itu untuk kita selebihnya untuk apa kita belajar untuk apa dark webnya itu. Kayak tadi kan yang main di situ mungkin kita kena scam dan sebagainya. Mungkin mungkin sedikit disinggung mungkin profit yang kita dapat ketika belajar mempelajari dark web itu seperti apa lebih konkret. Oke, izin jawab. Eh, Bagi kita yang ingin menggunakan dark web gitu ya, jadi si dark web ini selain selain 99%-nya itu bisa kita bilang adalah eh, untuk mencari informasi yang tidak ada di open source gitu ya, open source Google dan lain sebagainya. Ataupun forum-forum terkait pembicaraan soal eh, dari masing-masing negara, masing-masing daerah atau komunitas gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Husmin atas pertanyaannya. Apakah sudah menjawab? Dan ini di komentar Pak Husmin sendiri bilang terima kasih. Berarti sudah dinilai cukup puas lah ya untuk pertanyaannya. Baik teman-teman, untuk webinar kali ini kita tutup, acara selesai. Kami selaku dari moderator dan Mas Raffi sebagai narasumber atau pemateri mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam webinar kali ini, berpartisipasinya besar ya. Dan mohon maaf apabila kami memiliki kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian atau punya kurang, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Makasih pemateri, Terima kasih teman-teman. Terima rekan-rekan. kasih banyak. Terima kasih Mas, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin live, Makasih Bang, izin makasih. live. Terima kasih. Terima kasih Pak Anas sudah membimbing saya. Oke. Izin ya Pak Anas, saya belum keluar, ingin ngebaca dari komentar-komentar yang hadir pada malam kali ini. Oke. Oke, kita spill dulu. Jadi ini